warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Trikuntoro dengan NIM 240159 dari Prodi Tekom kelas 3B. Nah, untuk yang pertama ini ada latihan 2 soal yang dimana perusahaan memiliki 4 cabang, yaitu di Surabaya, Semarang, Jogja, dan Jakarta, dan hanya mendapat satu IP utama dari ISP, yaitu 192.168.19.0/24. Karena setiap cabang memiliki jumlah host berbeda, maka metode VLSM digunakan agar pembagian IP efisien. Lalu yang pertama ini ada analis kebutuhan host. Yang pertama, menghitung total IP yang dibutuhkan untuk setiap cabang, yaitu ditambah 2 alamat cadangan untuk network dan broadcast. Lalu untuk yang perusahaan di Jakarta memiliki 26 host, yang berarti total kebutuhannya 28 IP. Nah, ini memakai subnet /27. Lalu ada juga kota-kota selanjutnya ya, bisa dilihat. Nah, langkah ini untuk memastikan setiap kota mendapat ruang IP yang pas. Lalu selanjutnya urutan alokasi berdasarkan kebutuhan. IP dibagikan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil agar IP tidak terpotong dan tetap efisien. Nah, di sini yang paling banyak ada Semarang, lalu disusul Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, lalu selanjutnya ada tabel pembagian IP VLSM ya. Nah, setelah ditentukan subnet, maka dilakukan pembagian blok IP, yaitu Kota Semarang dengan subnet mas /26, networknya 192.168.19.0 dengan range IP 192.168.19.1 sampai 192.168.19.62. Nah, juga dengan kota-kota yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap kota punya blok IP sendiri-sendiri dan tidak tumpang tindih. Nah, lalu ada koneksi antar router, yang dimana topologi menggunakan router pusat di Semarang sebagai penghubung antar cabang. Maka perlu koneksi antar router, yaitu point-to-point link, yaitu menggunakan IP/30 karena hanya butuh 2 alamat, satu di tiap ujungnya. Contohnya ada yang di Semarang ke Jakarta ya, yaitu dengan IP 192.168.19.133. Lalu juga yang selanjutnya. Nah, terus juga ada untuk menyeberang ke perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti ke Semarang, seperti ke Surabaya dan Yogyakarta. Nah, lalu di sini juga ada si static routingnya ya, supaya setiap cabang bisa saling terhubung. Nah, di sini perlu ditambahkan static route atau router pusatnya di router Semarang dengan IP 192.168.19.128/30. Untuk menghubung ke Jakarta memakai IP isi next hop-nya 192.168.19.130. Begitupun untuk yang ke Yogyakarta dan Surabaya. Nah, lalu selanjutnya ini ada si IP dari si PC tiap kotanya ya. Nah, ini untuk IP dari kota Jakarta 1, Jakarta 2, lalu ada dari yang Yogyakarta 1, Yogyakarta 2, lalu ada yang Surabaya 1 dan Surabaya 2, lalu ada Semarang 1, Semarang 2. Nah, mungkin itu saja untuk yang latihan 2. Lanjut ke yang latihan 3. Nah, di sini ada IP yang diberikan, yaitu 172.16.0.0/16 digunakan untuk 4 bagian, yaitu Departemen A dengan 1000 host, Departemen B dengan 500 host, Departemen C dengan 100 host. Nah, dan server 2 host. Nah, yang pertama ini ada analis kebutuhan dan perhitungan subnetnya. Yang pertama menggunakan rumus 2 pangkat n-2, yang dimana itu adalah ya si hostnya, yang dimana Departemen A dengan kebutuhan 1000 host, Departemen B kebutuhan 500 host, Departemen C kebutuhannya 100 host, dan server kebutuhannya 2 host. Nah, lalu juga
menghitung subnet mask masing-masing menggunakan rumus 2 pangkat n-2 lebih besar sama dengan dari jumlah host. Nah, si n ini adalah jumlah bit host, lalu subnet masknya itu si 32 kurang n-nya ya. Nah, di sini kelihatan dari si subnet masknya. Nah, lalu juga ada mengalokasikan jaringan IP dari IP awal, yaitu yang dimana IP awalnya 172.16.0.0/16. Kita menggunakan IP dari awal untuk mengurutkan sesuai kebutuhan terbesar dari yang terkecil. Nah, dari yang terbesar ini ada departemen A dengan /22, yaitu networknya 172.16.0.0, broadcastnya 172.16.3.255, dan range host IP-nya 172.16.0.1 sampai 172.16.3.254. Begitupun untuk yang lainnya ya. Nah, di sini ada IP dari si host yang A ya. Host A itu yang berkebutuhan 1000 host. Nah, di sini ada IP-nya 172.16.0.2, lalu subnet masknya 255.255.0.0, dan gateway-nya 172.16.0.1. Lalu host yang B dengan IP 172.16.4.2, lalu subnet masknya 255.255.0.0 dan gateway-nya 172.16.4.1. Untuk yang C IP 172.16.6.128, subnet mask 255.255.0.0 dan gateway-nya 172.168.6.127. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari laporan latihan tugas VLSM latihan 2 dan 3. Mohon maaf atas kekurangannya dan belum lengkap ya, dan ini juga sebenarnya masih belum selesai semua ya. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.